Yang keenam, jangan berbicara dalam hal yang Anda tidak punya ilmunya. Ya maaf, ada orang bilang saya sering sakit Ustadz, oh bisa jadi gangguan ini, gangguan ini. Kalau urusan ruqyamu silahkan bicarakan. Urusan tib dan kedokteran itu ada ahli. Kenapa? Karena kalau Anda memberikan penjelasan yang kurang tepat, Anda dhamin, Anda wajib menjamin. Kalau terjadi hal-hal yang bisa membahayakan orang tersebut, Anda wajib menjamin. Maka la tatakallam fima la ta'rif. Jangan berbicara dalam hal yang Anda tidak punya ilmu. Maka Imam Bukhari dalam kitab ketiga dalam Sahih Bukhari, beliau mengatakan babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Bab berilmu sebelum berbicara dan beramal. Sebelum bertingkah laku, berbicara, ya sebelum berdakwah harus berilmu dulu. Mematangkan ilmumu dulu, jangan terburu-buru. Ruqyah itu nggak ada habis-habisnya, itu ijtihad banyak. Ada syekh ini bikin metode baru, syekh ini bikin metode baru, kan ijtihad. Selama tidak bertentangan dengan syariat dan landasan-landasan yang sudah disepakati oleh para ulama. Maka jangan berbicara kecuali kalau Anda punya ilmu. Kalau Anda tidak punya ilmu, bilang wallahu a'lam. Ada orang dari Persia datang ke Imam Malik ke kota Madinah bertanya, 40 sekian pertanyaan, Imam Malik cuma menjawab 4 atau 8. Kemudian Imam Malik mengatakan, la adri, tidak tahu. Kata orang tersebut, saya datang dari jauh bertanya kepadamu yang dikatakan tidak ada yang berhak berfatwa selama Malik ada di kota Madinah. Kata beliau apa? Kata Imam Malik dengan terang menerang begitu. Imam Malik salah satu ulama mazhab, pendiri mazhab Maliki, beliau guru Imam Syafi'i juga. Beliau wafat 179 Hijriah. Imam Malik punya kitab Muwatta. Ya, sampai Imam Syafi'i mengatakan, saya tidak pernah mengenal kitab yang lebih sahih dari Muwatta. Itu ucapan Imam Syafi'i sebelum ada Sahih Bukhari Muslim. Karena Imam Syafi'i belum pernah jumpa dengan Imam Bukhari Muslim. Karena Imam Bukhari murid dari Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian dan usia beliau saat masih akhir hidup Imam Syafi'i itu sekitar 10 tahun. Atau masih di bawah usia 10 tahun. Kata Imam Malik, irji' ila qaumika faqul lahum ataitu Malik fasa'altu faqala la adri. Kembali kepada kaummu. Katakan kepada mereka, aku datang kepada Malik dan aku bertanya. Dan dia mengatakan, saya tidak tahu. Sampai sahabat dulu kalau bertanya, lempar ke fulan, lempar ke fulan, lempar ke fulan. Balik ke dia lagi. Sampai beliau mengatakan, la taj'alu zuhurana jusuran ila jahannam. Jangan jadikan punggung kami ini sebagai jembatan menuju neraka. Artinya kamu diselamatkan masuk surga dan saya bertanggung jawab di hadapan Allah dan dihantarkan ke neraka. Maka kalau Anda tidak punya ilmu, jangan ikut berbicara. Bilang wallahu a'lam, tidak menjatuhkan Anda sebagai ulama atau orang yang berilmu atau yang ahli ruqyah yang hebat dan lain sebagainya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli jika kalian tidak tahu. Kita kenal hadis masyhur yang sahih dari Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala akan mencabut ilmu, bukan dengan mencabut ilmunya tapi mencabut ulama. Sehingga kalau tidak mensisakan ulama sedikit pun, satu pun di antara mereka orang-orang mengangkat orang jahil. Ya, sehingga mereka ditanya, fadallu wa adallu. Mereka menyesatkan diri mereka dan menyesatkan banyak orang karena tidak ada ilmu mereka. Kemudian yang ketujuh, jangan menakut-nakuti pasien ketika Anda meruqyah dia atau sesudah meruqyah dia. Ya, meringankan. Ya, memudahkan. Nabi SAW itu mengatakan kepada sahabat, yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Mempermudah, jangan dipersulit. Maka jangan kalian macam-macam di depan orang-orang yang pasien itu, oh bapak ini sakit perut begini, kalau nggak ruqyah, kalau nggak ini, itu berbahaya lagi. Sangat berbahaya. Maka benar-benar kita harus meringankan. Maaf, persis seperti seorang dokter. Ada orang pasien yang datang kepada dokter, kemudian dia sudah ke lab, disuruh ke lab, minta hasil dan lain. Kemudian dokternya pas lihat hasilnya, maaf, halo, masih hidup semua kan? Masih. Guru-guru masih hidup? Ya Alhamdulillah, semoga panjang umur. Amin. Sampai 200 tahun insya Allah, biar hidup sendiri, nggak ada yang nemanin. Nah, maka gini, ini orang baru bawa hasil ke dokter, harusnya dokter itu disebut malaikat. Suster itu disebut malaikat. Malaikat itu karena ya berusaha menyelamatkan orang. Kemudian dokter itu baru melihat hasilnya aja, nggak banyak ngomong, cuma bilang, astagfirullah, astagfirullah. Pasiennya aja keburu meninggal duluan. Kenapa? Karena beliau itu, dokter bilang, wah berarti penyakit saya udah parah nih, udah, Anda baca syahadat dulu deh. Tapi ada dokter yang hebat, penyakit pasiennya itu udah kanker stadium 4, tapi dokternya hebat, dia bilang, aduh itu hal biasa Pak, nggak apa-apa.
Bapak sekarang mulai jaga pola hidup dan pola makan. Sudah, itu aja. Jauhi ini. Lakukan ini. Minum obat teratur, olahraga teratur, sholat malam dijaga, zikir apa. Itu meringankan. Padahal stadium 4. Maaf, bisa hidup berapa tahun. Kenapa? Karena diberi yang disebut dengan optimis. Bukan pesimis. Pas dia dapat, padahal penyakitnya cuma biasa aja. Waduh Pak, Bapak ini untung datang ke saya. Itu waduh pas Pak, ini Bapak ke sini. Coba kalau Bapak nggak ke sini. Ya. Seperti orang ahli ruqyah. Kalau nggak, kadang-kadang pasien datang, alhamdulillah ibu datang ke saya. Coba kalau nggak datang, perut ibu nanti begini, janinnya begini, suaminya begini. Waduh, banyak tingkah laku yang nggak benar, jadi menakut-nakuti orang lain. Seharusnya Anda ini meringankan, memudahkan. Kemudian yang ke-8, jangan jadikan ruqyahmu itu sebagai apa? Untuk mencekik leher orang yang sedang Anda ruqyah, untuk memukul, untuk teriak-teriak, untuk setrum yang lain. Karena itu kan berbahaya. Ruqyah itu apa? Ayat Quran. Jangan setiap pasien masuk, maaf, kalau Anda ini punya teman praktik ruqyah, di satu ruangan, dan ada pasien yang nunggu di luar, yang di dalam teriak-teriak karena dipukul kan, yang di luar aja udah ketakutan duluan. Bisa jadi pulang duluan beliau. Belum diruqyah udah kabur. Wah, ini digebukin di dalam, gue habis deh. Astagfirullah. Dulu di Mesir pernah gini. Pernah ada seorang tentara bawa istrinya ke saya. Saya pas balik ke Mesir itu dibawa itu saudara saya juga beliau. Dia datang bawa istrinya, katanya istri saya katanya ada jin. Saya lihat istrinya itu nggak ada jin sama sekali. Istrinya itu berpura-pura aja. Kurang ngajar namanya kan ngerjain suaminya. Saya bilang gini, obatin jin istrimu itu ada 2 hal. Saya nggak perlu ruqyah. Terus apa? Yang pertama saya manggil ponakan saya, sini bawain tongkat dari luar. Dibawain tongkat saya. Kata istri itu, mau ngapain? Mau mukul jinnya. Loh, kan tapi mukul saya. Enggak, saya mukul jin bukan kamu. Kan katanya ada jin. Enggak ada jinnya kata dia. Enggak. Saya harus mukul jin itu biar keluar. Itu pertama. Yang kedua, saya minta suamimu agar jin itu cemburu dan keluar, dia harus nikah istri kedua. Waduh, langsung rusuh dia. Akhirnya udah kata dia, udah gak ada apa-apa kata dia. Astagfirullah. Saya tetap ngambil kayunya. Saya bilang enggak usah pakai kayu, pakai gesper aja. Saya nggak gesper, saya gebukin dia depan suaminya. Udah keluar jinnya. Enggak, belum. Anda belum lihat keluar. Belum keluar, Anda gebukin habis. Kenapa? Itu jadi bermain, bercanda. Jangan apapun yang kita lakukan atau terjadi sama diri kita, kemudian kita bilang jin. Jin apa? Sama jin aja mau pensiun. Kata jin, ya Allah, aku apa aja disalahin. Katanya kerasukan, kesurupan, jin yang disalahin terus. Nah, itu kan padahal mereka lebih dari jin. Maka jangan jadikan ruqyah Anda ini seperti apa? Ya, seperti mencekik leher orang, memukul orang, setrum orang, teriak-teriak ketika baca. Santai aja. Kenapa? Karena memukul itu perlu orang yang benar-benar sudah punya banyak pengalaman. Karena itu ada efek sampingnya. Kalau salah memukul, kan ada bagian-bagian tertentu harus dipukul. Pukul itu dengan pukulan apa? Kan ada jin itu waktu jin ada, dan kadang-kadang dia keluar. Ketika dia keluar, dirasakan oleh pasien. Orang tersebut kesian. Dan banyak sekali cerita-cerita yang menyedihkan. Banyak orang-orang ruqyah di Timur Tengah sekarang ada di penjara. Ada yang memukul sampai mematahkan tulang orang. Ada yang sampai menghinakan salah satu anggota orang. Ada yang sampai membunuh orang. Sampai anak-anak muda baru belajar ruqyah di Mesir itu di salah satu syekh, di salah satu kitab dulu sekitar 15 tahun yang lalu saya baca, itu bukunya kecil. Beliau mengatakan apa? Anak-anak muda baru belajar ruqyah, langsung ngambil sandalnya tuh dipukul tuh perempuan di atas kepala dia. Keluar jin. Padahal jinnya udah keluar. Ternyata bukan jin yang keluar, roh tuh perempuan keluar. Namanya Fatimah waktu itu. Sampai viral. Meninggal gara-gara kebodohan dia. Gara-gara kelalaian dia. Itu harus berhati-hati. Banyak sekali tukang ruqyah. Kerjaannya cuma apa? Ya gitu, gebukin orang. Ya, kayak balas dendam gitu. Kayak punya dendam pribadi dengan para jin dan ifrit itu. Itu kan harus kita jaga. Orang datang kepada Anda, bisa jadi dia urusan psikologi, terganggu jiwanya. Banyak permasalahan hidup, banyak biaya, banyak ini, banyak itu. Jadi banyak kesulitan. Dia mau mendengarkan Al-Quran biar dia tenang. Maka Allah berfirman, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
Wa yashfi sudura qaumil mu'minin. Shifa'un lima fis sudur. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Mau apa lagi selain Al-Quran? Al-Quran itu menenangkan jiwa, hati yang sedang gelisah. Tapi kalau kita baca Quran dengan baik. Kemudian yang ke-9 adalah seorang raqi itu ada peruqyah lebih banyak harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda berbeda dengan orang-orang lain karena Anda sudah pengalaman dengan gangguan jin, lebih mengenal. Kenapa banyak berdoa? Agar Allah memudahkan urusanmu dan Anda menjadi salah satu sebab kesembuhan. Jaga zikir-zikir. Zikir pagi, zikir petang, itu dibaca. Zikir masuk WC, keluar WC, dan lain. Anda nggak usah kasih tahu kan, antum sudah ahli. Zikrul ahwal disebut. Zikir dalam setiap keadaan, hujan turun, zikir. Ngajarin orang, hidupkan sunnah zikir kepada para jamaah. Kemudian Anda sebagai ahli ruqyah, jangan sampai lalai, maaf, lagi ngobatin orang sudah azan aja belum bangun, kesian. Ya, melalai Allah manggil aja Anda tidak memenuhi panggilannya. Tapi ketika didatangin orang langsung. Dan jangan lupa, seorang peruqyah itu harus, menurut saya pribadi ya, keharusan itu menurut saya pribadi. Padahal itu bukan. Harus qiyamul lail walaupun 2 rakaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, simahum fi wujuhim min atharis sujud. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bukan bekas daripada sujud mereka yang ada di sini di jidat, bukan. Tapi kata Al-Hasan Al-Basri sebagaimana dinukil Imam Ibnu Katsir, Hafidz Ibnu Katsir dalam kitab Tafsir Al-Qur'an Al-Azim, beliau mengatakan, man kathura salatuhu bil laili hasuna wajhubun nahar. Barang siapa yang salatnya malam itu banyak, indah, wajahnya di pagi hari bercahaya. Ketika Anda punya cahaya, itu cahaya diberikan oleh Allah. Nabi SAW dalam hadis sahih, alaikum biqiyamil laili fa innahu da'bus salihina qablakum. Hendaklah kalian senantiasa menjaga salat malam karena itu adalah kebiasaan orang terdahulu. Karena itu menghilangkan penyakit dari diri kita. Penyakit ujub, penyakit riya, memohon ampun kepada Allah, memohon pertolongan, kekuatan. Maka Anda harus ini menjaga salat malam. Dan jaga wudhu kemanapun pergi. Para ustadz, halo, masih hidup semua, alhamdulillah, dan ustazat. Alhamdulillah. Ya, jaga wudhu Anda kemanapun Anda pergi. Insyaallah. Kemudian jaga puasa sunnah kalau bisa. Ya mungkin karena ada yang sakit dan lain, bisa. Apapun itu alasannya, sebulan sekali. Puasa Senin atau Kamis atau 13, 14, 15 dan seterusnya. Jangan jadikan bebanmu, pikiranmu adalah berapa orang yang sembuh bersamamu. Oh saya alhamdulillah, saya ngobatin hampir 5.000 orang, 10.000 orang. Itu nggak perlu. Ya, jangan jadikan tujuanmu berapa orang yang sembuh kepadamu. Ya, tetapi hati-hati waspada terhadap sombong dan hendaklah Anda tawadu. Man tawadhu'a lillahi rafa'ahu Allah. Barang siapa yang tawadu kepada Allah, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hati-hati waspada terhadap tipu daya syaitan. Kalian tahu kisah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang diriwayatkan Ibnu Qayyim, muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, didatangi oleh seorang pasien laki-laki yang kerasukan. Kemudian ada jinniyah, jin perempuan di dalam tubuh laki-laki tersebut. Kemudian terjadi dialog antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan jin tersebut. Kemudian dipukul oleh Syekhul Islam. Dipukul. Pas dipukul, ya jin tersebut ketakutan, teriak-teriak. Akhirnya dia mengatakan apa? Sa'akhruju karamatan lisyaikh. Yang meriwayatkan Ibnu Qayyim mengatakan bahwa jin tersebut, jin perempuan tersebut mengatakan dalam tubuh orang itu, mengatakan saya akan keluar karamah. Karena karamah untuk kemuliaan untuk Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Berhati-hatilah, itu tipu daya syaitan. Karamah apa yang kita punya? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah aja yang begitu hebatnya. Beliau sampai mengatakan, la balukhruj karamatan lillah. Kamu keluar ini karena Allah, bukan karena saya. Maka ukhruj ta'atan lillah. Kamu keluar dari tubuh ini karena taat kepada Allah, bukan karena kemuliaan saya dan lain sebagainya. Maka itu harus hati-hati dengan tipu daya syaitan dan jin. Yang ke-11, perhatikan penampilanmu. Karena sebagian raqi, ahli ruqyah, peruqyah, itu pakaiannya mohon maaf dengan segala hormat, kalau tersinggung, alhamdulillah.
kayak dukun pakaiannya, penampilan yang nggak dijaga. Anda ini harus penampilan indah, pecinya rapi, bajunya rapi, gamisnya rapi, wangi. Jangan pas orang ketemu perukia, bau tikus mati katanya. Nah, itulah yang maaf, bau keringat, bau apa. Ya, itulah yang harus kita jaga. Mohon maaf ya. Saya tidak merukia orang sebelum saya berpenampilan bagus. Memperhatikan penampilan. Maaf, Anda nggak bicara kaya maupun miskin. Kebersihan itu tidak menyangkut orang kaya maupun miskin. Ada orang miskin bersih, ada orang kaya gembel. Biasa itu, hal-hal biasa. Saya bicara apa? Anda ini punya 2 gamis, 3 gamis, 3 baju koko saja. Tapi kalau selalu dibersihkan, disetrika, di apa, indah. Dan Nabi SAW menganjurkan kita, ya, hadis-hadisnya. Nabi SAW adalah orang yang paling indah, memperhatikan penampilannya, pecinya, rapi. Beliau pakai minyak rambut, pakai kina. Kina itu semacam kain ditaruh, kemudian pakai imamah beliau. Nabi SAW memperhatikan jenggotnya disisir, rambutnya disisir. Kana yanha 'an tarajjul illa ghibba. Dalam Syama'il Muhammad Imam Tirmidzi. Nabi SAW itu kaum laki-laki boleh nyisir rambut, tapi selang-seling gitu. Jangan seharian kerjaannya cuma nyisir jenggot, nyisir rambut, udah kayak perempuan. Nah, itu kan beda, ya. Zinatul rajulu fi lihyatihi wa zinatul mar'a fi sya'riha. Perhiasan laki itu jenggotnya, perhiasan perempuan itu rambutnya. Maka Nabi SAW apa? Memperhatikan jenggotnya. Nabi SAW pakai sifat mata. Setiap malam mau tidur 3 goresan, sebelah kanan dan sebelah kiri. Nabi SAW pakai siwak. Anda ini sebagai ruqyah nggak boleh ketinggalan siwak. Siwak itu dimanapun ada. Maaf, bisa mukul pasien pakai siwak loh. Bisa pakai siwak. Nggak pakai kayu, nggak perlu pakai gesper dan lain. Kasihan gesper Anda harga 200-300 ribu dari mall mana gitu ya. Ya kan peruqyah itu hebat-hebat bajunya ya, Masya Allah. Baju itu anti jin dan anti corona, Masya Allah. Ya, itu pakai siwak. Anda Nabi SAW bangun tidur, karena yusufahu siwak. Bangun tidur pakai siwak. Mau masuk rumah, beliau SAW ya pakai siwak. Mau berhubungan istri pakai siwak. Baca Quran pakai siwak. Mau berwudu pakai siwak. Mau sholat pakai siwak. Berubah bau mulut itu pakai siwak. Silakan baca dalam kitab Al-Iqna' di Halal Fadl Abi Syuja', Matan Abi Syuja' itu. Dalam fikih Syafi'i, dalam bab tahara di situ ada bab siwak. Di situ dianjurkan apa? Wa yustahabbu min azmin, ya. Itu dianjurkan menggunakan siwak itu ketika berubah bau mulut Anda. Menggunakan siwak terus. Sunnah. Dan di situ memudahkan roh kita keluar. Itu pernyataan ulama fikih. Ya, ada dalilnya itu pernyataan para ulama. Itu kita pakai siwak ini apa? Memudahkan roh kita keluar. Memudahkan kita mengucapkan kalimat tauhid. Mardatul lirrabb, matharatul lil fam. Mendatangkan ridha Allah dan membuat orang-orang tersebut mulutnya bersih dan wangi. Kemudian para guru-guru yang dimuliakan Allah, perhatikan penampilanmu karena sebagian ustadz berpenampilan seperti dukun. Dukun dalam arti berpakaian tidak rapi. Kan katanya ini ahli ruqyah, orang ngerti agama, masa berpenampilan begitu. Karena apabila kalau pasien melihatmu, memandang wajahmu dengan indah, penampilan yang bagus, insya Allah itu akan senang. Jiwanya senang, ingin curhat, ingin ngobrol. Tapi kalau tidak, ya nggak bakalan. Kemudian ke-12. Ketahuilah bahwa tidak semua pasien yang Anda obatin, itu harus sembuh. Tidak. Ya. Maka tidak semua pasien yang Anda obatin itu harus sembuh. Karena belum ditentukan kesembuhan oleh Allah SWT. Belum diturunkan oleh Allah Jalla Jalla. Yang ke-13, tolong perhatikan tempat Anda meruqyah orang. Ya, Anda yang baru live tadi dari Zoom, kata beliau saya ada pasien, Masya Allah, belum selesai kita udah ada jin datang menyerang ya, luar biasa. Itu keren sekali. Ya, tolong para guru-guru yang punya tempat praktik ruqyah seperti ruangan atau rumah atau apapun itu, tolong mohon diperhatikan kebersihannya, rapih, teratur, bersih, wangi, ya. Sebelum pasien masuk gini, pakai bukhur, ya, pakai bukhur. Tapi bukhur itu sekarang kalau Anda pakai pas lagi ngobatin pasien dikirain dukun, bahaya itu. Maka kita hilangkan yang syubhat itu. Sebelum pasien masuk ruangan, kita sudah semprot dengan parfum atau pewangi atau apapun itu. Kenapa? Biar orang-orang masuk senang dan bahagia, insya Allah tidak merasa terganggu dengan bau yang tidak sedap. Dan jin juga tidak suka bau-bau yang sedap.
Dia tidak mau yang bagus-bagus, dia mau yang jelek-jelek, yang bau yang tidak bagus. Ya. Kemudian yang ke-14 adalah jangan berniat ketika Anda meruqyah saudara-saudarimu untuk memberi manfaat kepada beliau dan kesembuhan. Niatkan. Ya, yang kita sudah bahasnya di awal itu niatkan untuk memberi manfaat. Ya. Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyanfa'hu. Barang siapa ingin memberi manfaat kepada saudaranya, kepada sahabatnya, keluarganya, maka bantulah, berikan manfaat kepada beliau. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang ke-15 dianjurkan seorang peruqyah. Peruqyah maupun yang diruqyah itu dua-duanya dalam keadaan suci. Dan itu ada pembahasan khusus kalau wanita dalam keadaan haid. Kan wanita dalam keadaan haid itu tidak lepas dari dua hal. Pertama adalah dia pasien, yang kedua dia adalah peruqyah. Kalau dia adalah peruqyah, itu jadi khilaf ulama. Bolehkah orang membaca Al-Quran dalam keadaan haid? Saya pilih pendapat Syekh Islam Ibnu Taimiyah dan Imam Malik dan Imam Syaukani bahwasannya diperbolehkan selama tidak menyentuh Al-Quran. Ya cuma hanya baca boleh. Dan sebagian ulama kita harus mengakui melarang hal demikian. Hadis Amr bin Hazm atau Risalah. Itu yang masih diperdebatkan oleh para ulama apakah hadis sahih atau tidak. La yamassal Quran illa tahir. Tidak ada menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Maka yang saya jelaskan adalah Anda ini dalam keadaan suci. Maka wanita akhwat yang sedang dalam keadaan ustazah yang sedang meruqyah, orang dalam keadaan haid, lebih bagus tinggalkan. Tapi kalau dalam keadaan darurat, boleh. Meruqyah orang tanpa menyentuh kan baca, cuma dia sekedar bacaan aja. Maka kalau Anda sebagai peruqyah dalam keadaan haid, dalam keadaan darurat boleh membaca Al-Quran dan zikir dan lain. Tapi kalau tidak darurat, ya nggak perlu. Serahkan kepada orang-orang lain. Kalau beliau itu sebagai pasien, maka tidak ada larangan sama sekali untuk mendengarkan Al-Quranul Karim. Tidak ada larangan sama sekali untuk pasien yang sedang dalam keadaan haid diruqyah walaupun dia dalam keadaan haid, karena tidak ada larangan dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah orang mendengarkan Al-Quran ketika dalam keadaan tidak suci. Kemudian para guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin memberikan pesan terakhir saya kepada para guru-guru yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Biar kita buka diskusi bersama-sama, mudah-mudahan insya Allah penuh dengan manfaat.